Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai Gmeter. Jadi, gue pengen buat simulasi gimana cara ngehit lewat Gmeter, tapi variabel yang dilempar ini random. Jadi di sini gue udah siapin simple res ya. Ada fungsi get, ada fungsi post, kurang lebih seperti ini nih, ya. Kemudian nanti yang di sini bakal gue hit sama Gmeter. Tapi datanya random. Ini juga gue udah baca-baca sedikit ya, kalau untuk apa namanya, kita buat random data yang mau dilempar seperti ini kurang lebih. Jadi ada random date, ada random number, yang tadi integer ya nih, number, terus ini date, ini string. Nanti kita coba tiga hal ini dulu deh. Oke, langsung aja. Jadi di sini gue pakai versi Gmeter 5.4 ya. Gue nggak tahu yang versi sebelumnya gimana, tapi kemungkinan sama sih, harusnya ya. Oke, kita buat dulu. Kita buat sampelnya dulu. HTTP request ini, sebentar, ini IP-nya berapa nih? IP-nya, portnya, nah 3001. Kita nyalain dulu deh. CD Gmeter test node API. Oke, udah listen. Sekarang kita masukin aja ke sini. Misal kita pakai yang get dulu ya. Yang get dulu tuh pathnya localhost titik 2. Sorry, di sini ya. Localhost ini 3001, ini pathnya itu get. Get tadi apa tadi? ID. Nah, ini taruhlah seperti ini. Kalau kita buat random, kalau random intinya gini ya. Nah, seperti ini nih. Kita copy aja ya, biar cepat. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, begini ya. Kemudian kita tambahin view resultnya sebentar, mana ya, ya view result. Terus kita juga tambahin summary report. Nah, udah ya. Nah, di sini kita mau misalnya threadnya ada berapa orang sih yang mau akses, kira-kira 2 ya. Berapa second? 6 lah. Satu kali looping ya. Kemudian di sini gue mesti pakein, karena ntar gue kan pakai JSON ya. Jadi di manajernya ini gue tambahin dulu headernya. Sebentar. HTTP manager header di mana ya? Sebentar ya. Nah, ini. Oke. Kalau udah, ini dimasukin dulu. Ini nanti content type-nya, misalnya content type application JSON. Oke, terus ini yang standar ada ya, samain aja, main di atas.
JSON encoding TF8. Sip. Kalau udah save. Nah, ini kita save-nya di sini. Kita buat folder test plan. Misalnya JMeter random. JMeter random. Bentar. Saving reader. Oke. Coba dari sini ya. Harusnya sih nggak error sih. Application apa aja JMeter test plan. Coba ini. Oke, bisa. Sekarang kita coba hit ya. Nanti biasanya nongol-nongol di situ tuh, di sini nih. Kita bakal nongol. Kita coba dulu, kita yang hit. Mana nih? Ini dia. Nah, ini hit ya prosesnya. Nah, ini kalau ini hasilnya, kita lihat requestnya tuh 6. Yang kedua berapa? Oh, sama. Oke. Sekarang kita bedain yang ini kan pakai start yang sama ya. Atau kita buat banyak deh threadnya. Jadi kita cek dulu, oh sama juga get ID 6 ya. Kalau seandainya kita buat banyak 10, ini ada 10, jangan same user. Nah, kita save, kita clear dulu, kita pantengin 7, 0, 8, 1. Kelihatan ya? 6, 6, 7, 5, 10. Jadi agak ada perbedaan di sini ya. Dan kalaupun masuk nih di lognya juga tetap beda ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau buat range-nya lebih gede lagi ya, tinggal tentuin di sini sih. Misalnya range-nya dari angka 21 sampai angka misalnya 52. Save aja. Kita clear dulu yang tadi. Kita cek lagi. Kita hit. Nah, itu 49, 52, tuh 32, 22, seperti itu ya. Jadi caranya cukup mudah. Jadi kalau misalnya kalian mau hitnya itu random atau datanya itu lebih dinamis, pakai cara seperti itu untuk yang integer. Terus gimana kalau misalnya yang string? Yang string sebenarnya sama aja sih, tinggal diganti aja ininya. Nih, random string. Tuh stringnya ini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba random string, pakai yang ini. Terus kalian copy. Kok ke sini? Maaf. Ke sini. Ini diganti aja. Jadi random string. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau dari sini udah jelas lah ya. Akan mengembalikan string 10 karakter dari huruf-huruf ini gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi semisal kalian set seperti itu ya, balikannya akan seperti ini nih. Kita clear dulu ya. Ini kita clear dulu. Terus kita hit lagi. Ya ampun. Beneran. Requestnya ini tuh, requestnya seperti itu. Beda ya. Itu kalau pakai string ya. Dan kalau misalnya pakai date juga sama. Kalau pakai date
itu polanya seperti ini nih. Ini kalau kalian ada parameternya, jadi ada koma pertama itu optional sih, nggak perlu. Yang perlu sih ini nih, end date-nya. Jadi yang keberapa? Ini formatnya. Kalau mau pakai format sih, will return random bla bla bla. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba aja deh, kita coba. Jadi sebenarnya dia akan mengembalikan seperti ini. Nah, ini tahun 2050 nih, N-nya nih. 2050 07 08 Agustus tanggal 8. Tanggal lahir siapa tuh? Oke. Di sini bisa kalian lihat ya. Ini juga balikan format juga ada nih. The string format of local data language code must be. Biasanya berarti kecil semua hurufnya. Terus nih name variable kalau yang mau disimpan ya. Simpan di variable apa gitu. Kalau di atas kan ada tuh my var. Ini ya nanti lah ya. Gue jarang pakai yang ini. Jadi langsung return aja. Karena udah cukup sih kalau menurut gue. Oke, langsung aja kita coba. Gimana kalau return date-nya? Kita coba. Nah, tuh 2044 tanggal 10. Ada space ya, ada space tuh. Ini 020 nggak begini nih. Ntar lo kita cek. Sebentar. Harusnya nggak ada ini nih, nggak ada ini nih. Nggak ada ini tuh, nggak ada. Ini mungkin karena gue dibuat URL kali ini spasi nih harusnya nih. Kemungkinan spasi. Sebentar kita cek di sini. Harusnya sih nggak ada persen 20-nya. Tapi kalau dari contoh sih kurang lebih seperti itulah ya. Coba nanti kalau kita coba di body JSON ya, di bodinya. Jadi hasilnya kayak gimana? Nanti kita coba pakai yang ini nih. Yang pet yang ini. Post save ini. Oke, kita coba lagi kita buat HTTP request yang ini. Bisa dipasang ya? Copy, paste. Nah, ini kita disable dulu, jadi biar dia nggak jalan. Kita disable, tadi nggak jalan. Kemudian kita buat sama persis kayak yang tadi. Ini localhost, portnya 3001, kemudian pathnya save. Ini post. Kemudian di JSON-nya kita lihat ada nggak data. Oh, ini kita nggak, ini simple ya, simple cuman nampilan rect bodinya aja, jadi kita bisa tulis apapun di sini. Oke. Misal var ini tadi random date ya, kita coba random date tadi apakah nampil yang tadi itu. Kita buat seperti ini. Oke. Save dulu. Kita clear yang tadi. Hasilnya seperti apa? Ups. Sorry, ini error. Errornya itu apa ya? Sebentar, UTF-8. Kita stop dulu. Udah di stop. Var. Tapi kalau kita lihat ada ini ya, udah ada random variabelnya, biarpun ini membalikan error, ya kan? Kalau kalian lihat tuh, udah random lah. Tapi kita cek dulu ini kenapa errornya. Sebentar. Sebetulnya coding UTF-8. Oke. Ini nggak usah. Kita remove aja. Coba lagi.
Nah ini ya kan, kalau kalian lihat tuh ini sudah berubah. Dan kalau dicek di log servernya juga udah masuk tuh, bla 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 gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Ini juga berlaku juga untuk yang random integer and random string. Kurang lebih sama sih, jadi tinggal kalian ganti aja di sininya, ininya, pakai cara kelihatan ya kayak gini lah, pokoknya formatnya seperti ini. Paling dari gue segitu dulu ya, gampang kan ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba ngehit datanya nggak statik ya, random ya, pakai JMeter, simpel sih, tinggal pakai fungsi random, udah kelar beres. Jadi ngetes pun nggak statik aja ya, ada yang beda ya, ada berubah lah ya. Kan kadang-kadang kita hubungan juga sama orang kan, kalau itu aja bosen lah ya. Kita butuh hal yang baru yang bikin kita jadi jadi begini ya, seperti itu kurang lebih lah. Kalau cara ngetes yang pengen random, agak random juga sih jelasinnya. Oke, sekian dari gue segitu dulu. Wassalamualaikum. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang kira-kira nggak bagus, kasih tahu gue aja. Mungkin ada video atau bagian yang kira-kira salah, nanti biar gue perbaikin. Kalau misalnya yang berguna, share aja, siapa tahu jadi alma jariah gue. Ya udah, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.